Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Toyota Corolla Cross yang terbaru. Mobil ini mengalami facelift atau perubahan penambahan variannya. Dan untuk saat ini Corolla Cross itu nggak ada lagi yang versi non-hybrid. Sekarang semuanya hybrid. Kenapa? Karena Toyota baru saja meluncing adik dari Corolla Cross, yaitu Yaris Cross. Nanti kita akan review mobil tersebut, tapi pada video kali ini kita akan bahas dulu, fokusin terhadap Corolla Cross yang terbaru ini. Inilah tipe Corolla Cross GR Sport. Oke, baik, kita akan mulai dulu bahasnya dari variannya. Kenapa ini hanya tersedia untuk varian hybrid? Karena Toyota baru saja meluncing adik dari mobil ini, yaitu Yaris Cross, yang ada teknologi hybrid juga dan ada yang non-hybrid juga. Kalau memang Toyota ingin jual mobil ini yang versi non-hybridnya, itu akan bersenggolan dengan Yaris Cross. Oke lah, itu secara teknisnya. Tapi saya senang karena untuk Corolla Cross ini dikasih hanya varian hybrid, karena itu adalah varian yang paling best untuk sebuah mobil Toyota sekarang. Karena dari segi mesin, teknologinya sudah mengarah ke masa depan. Oke, Corolla Cross ini sebenarnya segmentasinya itu agak sedikit membingungkan untuk market di Indonesia. Karena kalau kita samakan dengan CR-V, Honda CR-V itu masih di atas kelasnya Corolla Cross. Dan kalau kita samakan dengan Honda HR-V, itu masuknya ke segmentasi yang baru saja dilaunching oleh Toyota, yaitu Yaris Cross. Jadi mobil ini ada di tengah-tengahnya, untuk dari segi dimensi, kemudian juga dari segi mesin, dan dari segi fiturnya tersebut. Oke, dari bagian depan sini, untuk Corolla Cross ini sekarang mengalami sejumlah ubahan atau facelift. Bahkan yang sekarang ini dia ditambahin oleh varian GR Sportnya, yang tampil jauh lebih garang lagi ya. Bisa dilihat dari bagian depan sini, grillnya itu nggak sebesar lagi yang modelan sebelum facelift. Sekarang itu dibuat lebih pipih, lebih tegas. Kemudian juga di sini didominasi dengan black glossy seperti ini. Jadi tampilnya itu lebih garang lagi. Nah, kalau dari segi headlamp, sebenarnya headlampnya sama ya dengan yang model sebelumnya. Di sini headlampnya masih menggunakan satu proyektor mulai dari high beam dan low beamnya. Di bagian atas ada DRL dan bergabung dengan lampu sennya. Di bagian bawah sini ada fog lamp yang sudah menggunakan teknologi LED juga, di cover dengan warna yang black glossy seperti ini. Nah, bedanya dengan yang sebelum ini, hybrid Toyota yang sekarang itu nggak lagi menggunakan aluminium seperti warna-warna kebiru-biruan seperti itu. Contohnya, lihat di logonya nggak ada lagi nih yang kayak biru-biru, teknologi hybrid Toyota seperti dulu. Kemudian di bagian lampu sini juga, kalau yang dulu tuh Corolla Cross itu ada seperti desain biru-biru di bagian lampunya yang menandakan itu adalah varian yang hybrid. Sekarang Toyota itu nggak lagi menggunakan warna yang seperti itu. Di bagian bumper sini terlihat lebih garang juga karena ada kayak diffusernya di sini. Dan kalau kalian perhatiin, logonya ini dia sudah pakai yang modelan kristal seperti ini. Karena untuk yang Corolla Cross ini sudah menerapkan teknologi Toyota Safety Sense. Itulah kenapa harganya cukup naik signifikan dibandingkan yang sebelum facelift. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oke, sekarang kita coba lihat dapur pacu dari Toyota Corolla Cross yang baru ini. Sebenarnya untuk dari segi mesin dia nggak ada perubahan dengan yang sebelum facelift. Dia tetap menggunakan mesin 1800 cc dilengkapi dengan teknologi hybridnya Toyota. Dan ini dia menggunakan mesin yang berteknologi Atkinson Cycle, yang jelas itu membuat efisiensi daya, power, tenaga, bahan bakar itu lebih hemat lagi. Nah, untuk sasisnya sendiri, Corolla Cross itu menggunakan sasis TNGA-nya Toyota New Global Architecture. Yang jelas, sasis ini sudah terbukti sangat rigid dan juga sangat nyaman untuk digunakan. Oke, kalau dari bagian samping kelihatan nih, untuk dari bagian velgnya, pertama desain velgnya sekarang berubah ya, jauh lebih keren menurut saya bentuknya, kemudian pemilihan warnanya, dan juga bannya sekarang menggunakan Michelin untuk merek bannya dengan lebar tapak 225, 50 dan R18 inci. Ini bannya performance ya, jadi cengkeramannya jelas ini lebih baik. Kemudian juga untuk mengurangi road noise dan juga sebagai ban yang efisien juga untuk mesin hybridnya. Lanjut lagi, di sini ada logo hybrid.
Kemudian di sini untuk cover spionnya dia menggunakan hitam glossy, kontras dengan warna mobilnya. Kemudian di bagian atas di blackout pilarnya di bagian sini, dan juga untuk atapnya sekarang dia menggunakan warna yang two tone color. Di sini ada kayak roof rack, dan untuk masuk ke bagian dalam mobilnya sudah menggunakan akses kilas marquee yang model tab di bagian situ. Di bagian bawah sini ada script plate yang modelnya itu kayak ala-ala diffuser yang ada di bagian depan tadi. Bentukannya seperti ini, warna-warna silver gun metalik seperti itu. Keren. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kalau di belakang ini desainnya menurut saya ini favorit ya, karena ini tuh GR Sportnya tuh niat banget, karena di bagian lampu stop lampnya ini sekarang dibuat warna kristal seperti itu, jadi nggak ada warna-warna merah, jadi dia betul-benar clean di bagian sini. Ini mengingatkan saya ke Toyota Harrier zaman dulu yang CBU dari Jepang. Lampunya itu seperti ini tuh, itu keren banget. Jadi benar-benar spesial untuk dari varian GR Sportnya. Kemudian di sini ala-ala diffuser juga sama seperti di bagian depan dan juga samping. Kemudian di sini ada logo Corolla dan Cross, dan ada logo hybridnya. Logonya simple tapi manis untuk dilihat. Kemudian kita lihat lagi untuk dari segi bagasinya. Oke, ini juga sudah menggunakan power tailgate. Jadi untuk bagian belakangnya sudah menggunakan bagasi yang elektrik. Di sini untuk kapasitas ruang bagasinya, ya itu ya, menurut saya ini ada berada di tengah-tengah, nggak sebesar CR-V dan juga lebih besar daripada HR-V. Oke, di sini ada untuk ruang penyimpanan ban serepnya, ada toolkit segala macamnya. Bannya masih menggunakan Veracalen ya, sayangnya belum sama seperti keempat roda di sampingnya. Di sini ada karpetnya, ini karpetnya lumayan premium, jadi bahannya halus. Tapi memang sayangnya di sini masih optional, tersedia untuk bagian tray di bagian belakang ini untuk menutup bagasi kalian. Jadi itu harus ditambah secara opsional dari Toyotanya. Untuk pelipatan bangkunya di sini dia bisa rata lantai. Tapi memang ya seperti ini ya. Jadi nggak bisa banget rata lantai, ada jekukan di situ karena di situ ada baterai yang ada di bawah jok baris kedua. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Kita hidupin lampunya. Oke. Nah, di interior sini sebenarnya kalau nggak diperhatiin lebih detail itu nggak kelihatan ubahannya, karena memang nuansa dari Corolla Cross yang sebelum ini pun dia nuansanya full black seperti ini. Dan di sini nggak ditambahin tuh ornamen merah yang membuatnya itu kelihatan norak menurut saya. Jadi ini tuh benar-benar simple, clean, sporty, dan elegan. Oke, saya benar-benar seneng loh kalau ketika duduk di Toyota Corolla Cross ini, karena posisinya itu benar-benar ergonomis, kemudian sporty karena sudah menggunakan sasis TNGA Toyota, dan di sini pun kursinya sudah menggunakan electric seat. Nih, kita bisa set ke posisi paling rendahnya. Kemudian kita majuin sedikit. Oke. Kemudian di sini, wow, ini posisinya benar-benar sporty banget untuk sebuah SUV. Oke, untuk dari segi setir di sini pun dia bisa teleskopik yang jangkauannya cukup jauh dan bisa tilt steering nih. Wow, ini benar-benar salah satu Toyota yang punya posisi berkendara ergonomis menurut saya. Wow. Oke, dari segi setir sini penambahan fiturnya yang sudah saya bilang di luar tadi, dia sudah pakai yang namanya Toyota Safety Sense yang ada bisa dikontrol lewat kolom setir di sisi kanan, dan di sisi kiri ini untuk mengatur sistem multimedia dan MID-nya. Nah, di sini yang saya notice kenapa mobil ini udah benar-benar canggih ya, teknologi hybrid dan lain sebagainya itu. Dia itu rem parkirnya masih secara manual. Manualnya di mana? Ada di kaki sini nih. Oh, ini kayak CR-V yang model lama. Jadi rem kakinya tuh, rem tangannya tuh masih di kaki nih. Ini rem kaki namanya, bukan rem tangan. Jadi parking brake-nya itu ada di bawah, jadi belum menggunakan elektrik seperti mobil-mobil kekinian zaman sekarang. Itu yang cukup disayangkan.
Oke, terlepas dari itu, desainnya saya sangat suka. Ini seperti Toyota modern. Penampilannya seperti ini, layar head unitnya besar, dan di bagian atas sini ada material yang soft touch juga di sini ya, di bagian sini. Tapi ke atas ini sudah material yang hard plastik semuanya. Di door trim di sini ada material soft, ke bawah lagi ada material kulit, dan di bagian bawah langsung ke material plastik. Sekarang kita coba hidupin mobilnya. Di sini tuh tombolnya sudah pakai yang embosan GR Sport ya. Kalau untuk dari segi speedometer, dia masih secara banyak analognya. Di tengah itu ada speedometer, di sisi sebelah kiri itu bukan RPM, tapi untuk menunjukkan keluaran tenaga dari sistem hybridnya. Dan di sisi sebelah kanan sini itu ada MID kecil yang bisa kita operasikan dengan sangat mudah melihat berbagai macam sistem Toyota Safety Sense-nya dan vehicle setting dan lain sebagainya ya. Untuk sistem hybridannya juga bisa dilihat di bagian situ. Oke, ke bagian tengah head unitnya besar, tapi yang di sini menurut saya entah ya, ini nggak ditulis atau gimana, tapi yang dulu tuh ada untuk cek tol e-money dan lain sebagainya itu. Tapi secara overall tampilan displaynya sekarang itu sudah jauh berubah, lebih baik lagi ya tampilannya. Tapi memang untuk responsivitasnya masih agak kurang ya sini. Nah, untuk app-nya di sini dia bisa connect Apple CarPlay dan Android Auto, bisa dicolok di situ. Dan ada USB dan lain sebagainya. iPod juga bisa. Jadi untuk konektivitas ke gadget kalian itu sudah sangat mumpuni di head unit mobil ini. Ke bagian bawah sini AC-nya sudah dual zone, auto climate control, pengaturannya sangat lengkap. Dan ke bagian bawah situ dia ada wireless charging nih. Jadi kalau handphone kalian udah support G wireless, bisa nih dipakai ini. Katanya sini. Kita coba. Tapi tempatnya terlalu kecil menurut saya nih. Tuh bisa dicas tuh di situ. Tapi menurut saya kalau dipakein handphone yang lebih gede dari ini itu nggak muat tuh di situ. Ini aja yang ukuran 6,1 inci udah ngepas banget. Harusnya tempatnya itu dibuat lebih gede lagi untuk dari segi tempat wireless charging. Oke, ke bagian sini ini persnelingnya untuk ada mode B ya. Ini untuk mode yang lebih hard braking-nya. Kemudian ada EV mode, stability control dan traction control, dan ada drive mode-nya di bagian sini untuk mengubah-ubah sistem mode berkendaranya. Ini adalah chip penyimpanan dan ada soket 12 volt di bagian sini. Oke, ada 2 buah cup holder, kursinya full kulit dan ada emboss GR Sport tapi nggak di warnain warna merah, jadi bagus. Kemudian di sini bisa kita buka sunroof ya. Oke. Tuh, dia ada sunroof tapi belum panoramic roof. Jadi lumayan lah menurut saya. Ini juga bisa di tilting. Jadi untuk menambah nuansa lega di mobilnya. Oke, ke bagian belakang sih menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan ya dibandingkan yang Corolla Cross yang sebelumnya. Jadi kita cukup sampai ke depan sini aja. Tapi overall menurut saya, oh ya di sini belum elektrik ya, masih manual untuk kursi penumpangnya. Secara overall perubahan yang dikasih oleh Corolla Cross ini positif karena penambahan fiturnya dari segi teknologi safety driving, kemudian dari segi fitur yang menambah nuansa sporty, ini sepadan lah dengan harga yang diberikan oleh Toyota. Oke, buat teman-teman semua yang ingin lihat mobil ini, line up mobil-mobil Toyota, silakan kunjungin dealer Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang, atau bisa kontak sales yang ada di deskripsi di bawah untuk tanya-tanya tentang produk-produk Toyota yang ada di Kota Palembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.